Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Rizky dari kelas 12 MIPA 4 Absen 5. Di sini saya akan menerangkan materi fermentasi alkohol dan asam laktat. Selamat menonton. Fermentasi alkohol dan asam laktat merupakan salah satu bentuk dari respirasi anaerob. Respirasi anaerob merupakan reaksi pemecahan karbohidrat untuk mendapatkan energi tanpa menggunakan oksigen, namun menggunakan glukosa sebagai substratnya. Respirasi anaerob ini sering disebut dengan proses fermentasi yang terjadi di sitoplasma. Yang pertama ada fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol adalah proses reaksi mikroorganisme dalam bentuk ragi dan glukosa yang mengalami oksidasi untuk menghasilkan CO atau etanol. Fermentasi alkohol ini terjadi pada beberapa mikroorganisme seperti ragi. Ragi dikenal sebagai bahan yang umum digunakan dalam fermentasi untuk menghasilkan etanol dalam bir atau alkohol lainnya. Fermentasi alkohol ini melibatkan 3 proses, yaitu proses glikolisis, dekarboksilasi, dan dehidrogenasi. Fermentasi alkohol diawali dengan proses glikolisis. Proses glikolisis ini adalah pemecahan satu molekul glukosa menjadi 2 asam pirufat dengan menghasilkan 2 buah ATP dan 2 NADH. Selanjutnya ada proses dekarboksilasi. Dekarboksilasi adalah pembebasan CO2 dari asam pirufat 3 karbon yang kemudian diubah menjadi asetaldehida 2 karbon. Lalu yang terakhir ada proses dehidrogenasi. Adalah elektron dan ion hidrogen ditransfer dari NADH ke asetaldehida membentuk NADH+ dan alkohol etanol. NADH+ ini yang terbentuk akan digunakan kembali untuk glikolisis selanjutnya. Dengan terbentuknya NADH+, proses glikolisis ini dapat terjadi kembali sehingga asam pirufat selalu tersedia, yang kemudian diubah menjadi energi lagi. Pada fermentasi ini, energi ATP yang dihasilkan dari 1 molekul glukosa hanya 2 molekul ATP. Sehingga fermentasi alkohol ini menghasilkan etanol, CO2, dan ATP. Yang kedua ada fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat adalah fermentasi glukosa yang menghasilkan asam laktat. Fermentasi ini diawali dengan proses glikolisis yang mengubah glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat dengan menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Kemudian NADH ini diubah kembali menjadi NADH+ saat pembentukan asam laktat dari asam pirufat. Asam pirufat yang terbentuk pada glikolisis ini tidak memasuki daur Krebs dan rantai transport elektron karena tak ada oksigen sebagai penerima hidrogen yang terakhir. Akibatnya, asam pirufat direduksi karena menerima hidrogen dari NADH yang terbentuk saat glikolisis dan terbentuklah asam laktat yang menyebabkan rasa lelah pada otot. Fermentasi asam laktat ini tidak menghasilkan CO2 dan tidak ada pembentukan asetaldehida, sehingga fermentasi asam laktat ini hanya menghasilkan asam laktat dan ATP. Sekian dari penjelasan materi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.